Entah apa yang ada di dalam pikiran dan tujuan Pak D. Jokowi sehingga lagi dan lagi memberikan kepercayaan terhadap mantan bandar judol untuk menjadi atau melantik menjadi Watimpres. Astagfirullah, Pak D. Jokowi. Ampun, Besti, ampun, dah ya. Pak Joko Widodo melantik Jan Darmaji sebagai salah satu anggota Dewan Pertimbangan Presiden Watimpres, ya kan? Ngeri. Serius ya? Sedangkan rekam jejak Jan Darmaji ini, ya kan? Dia merupakan, aduh, mantan bandar perjudian, ya. Ya kan? Rekam jejak dia itu pendiri program sumbangan dana sosial berhadiah SDSB yang merupakan kedok perjudian di era 90-an. Aduh, duh. Amsyong Indonesia ini, amsyong. Coba pikirin dah. Atas dasar apa coba? Apa alasannya itu? Jan Darmaji ini dijadiin Watimpres. Aduh, kacau. Judol masih Makin merajalela aja nanti nih perjudian ini di Indonesia nih. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sahabat, ini luar biasa. Ya. 1.000 anggota DPR dan DPRD terlibat judi online. pantas saja. Ini Allahu Akbar. Di saat rakyat sedang kesusahan, di saat rakyat berada di bawah garis kemiskinan, bahkan untuk cari uang 10.000, 20.000 sehari saja sampai harus peras keringat banting tulang untuk keluarga, untuk anak-anak. Ya. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Ya. Pejabat di atas asik main judi online. Entah apa yang ada dalam pikiran mereka gitu ya. Karena tidak habis pikir dan nggak tahu sebenarnya apa gitu yang ada di pikiran mereka, orang-orang di atas itu apa gitu. Sementara mereka dipilih kan seharusnya untuk mensejahterakan rakyat gitu loh. Mensejahterakan mereka yang telah memilihnya untuk duduk di kursi parlemen gitu. Ya, tetapi ini malah asik main judi online. Ya, di saat rupiah sekarang sedang terpuruk, ekonomi sulit ya, bahkan rupiah sampai dengan tembus 16.000 lebih. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ya Allah. Salam NKRI. Mbak Gue baru Novi. aja nonton di sebuah video di mana ada pernyataan seorang menteri, pejabat publik, dan juga kalau nggak salah dia itu ketua Dewan Penasehat salah satu partai besar di Indonesia. Gue panggil dia Opung aja ya. Di mana Opung ini mengatakan 3 hal. Yang pertama dia mengatakan Pak Jokowi tidak pernah colek-colek Gibran masalah wapres. Yang kedua, Pak Jokowi sangat demokratis. Yang ketiga, orang yang mengatakan Pak Jokowi cawe-cawe di pilkada dan pilpres adalah sakit jiwa. Gue akan membahas satu persatu ya. Yang pertama, mengenai Pak Jokowi tidak pernah colek-colek Gibran. Ya, betul sekali, betul 100% Opung, pernyataan Anda sangat benar. Pak Jokowi memang nggak pernah colek-colek Gibran mengenai wapres. Tapi Pak Jokowi membiarkan, di garis bawahi ya, membiarkan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung merubah undang-undang demi melanggengkan, memuluskan langkah anak karbitannya untuk menjadi wapres dan maju di pilkada nanti. Itu yang terjadi sama Jokowi. Yang kedua, Pak Jokowi sangat demokratis. Betul juga itu Opung. Pak Jokowi sangat demokratis. Saking demokratisnya, dia memuluskan langkah anak, menantu, istrinya, bahkan sampai ponakannya, iparnya, mungkin sebentar lagi cucunya. Ya, betul banget. Itu saking demokratisnya seorang Jokowi. Yang ketiga, orang yang mengatakan Jokowi cawe-cawe di pilkada dan di pilpres adalah sakit jiwa.
Ya, kalau saya sih wajar ya dengan pernyataan Opung yang mengatakan bahwa orang tersebut adalah sakit jiwa. Mungkin termasuk saya ya, sakit jiwa. Ya, saya maklum lah ya. Opung punya pola pikir atau berpikiran seperti itu. Karena kan kita sama-sama tahu lah bagaimana dan seperti apa Opung ini di era Orde Baru. Opung ini kan adalah bagian dari Orde Baru. Jadi sangat wajar lah ketika terjadi KKN saat ini, Opung menganggap bahwa yang mengatakan itu sakit jiwa. Karena Opung adalah bagian dari Orde Baru. Ya, Opung kan tahu sendiri ya, salah satu perjuangannya reformasi apa sih? Yaitu memberantas KKN. Tetapi apa yang terjadi? Justru ya, Sang Presiden memberikan contoh kepada rakyat Indonesia bahwa nepotisme sah-sah saja terjadi. Apakah Opung mau membantah bahwa apa yang dilakukan seorang Jokowi itu bukan nepotisme? Berikan saya penjelasan jika memang yang dilakukan Jokowi itu bukan nepotisme. Pertama, memberi gelar kehormatan atau tokoh nasional kepada istrinya, kepada anaknya, kepada menantunya. Yang kedua, memberikan karpet merah kepada anaknya Gibran Rakabuming untuk menjadi wapres. Yang ketiga, ya, mengizinkan anaknya yang baru 2 hari masuk partai menjadi ketua umum. Apakah itu bukan nepotisme? Bahkan sekarang iparnya, ponakannya menjadi komisaris di BUMN. Apakah itu bukan nepotisme? Opung tolong jelaskan kepada saya. Mungkin saya adalah rakyat bodoh yang tidak tahu mengenai KKN itu apa. Jadi Opung orang yang sangat cerdas, tolong jelaskan. Apakah yang dilakukan Jokowi itu bukan bagian dari nepotisme? Ya, sekali lagi saran saya kepada Opung, daripada Opung mengatakan orang yang mengatakan Pak Jokowi cawe-cawe di pilkada dan pilpres itu adalah sakit jiwa, mungkin kayaknya otak Opung yang harus dibenerin. Ya, saya maklum sih ya, karena Opung kan juga udah tua, udah bau tanah, jadi mungkin pola pikirnya secara psikologis udah ya seperti itulah ya. Jadi saya sarankan Opung, udahlah gitu, nggak usah mikirin dunia terus Opung, udah bau tanah, sadar diri ya, lebih baik pikirin akhirat gitu ya. Masih kurang harta, kekayaan, jabatan, kekuasaan yang Opung punya, sampai Opung masih serakah seperti ini. Kasihan banget ya hidup Opung ya. Di masa tuanya bukan menikmati, mencari pahala untuk di akhirat nanti, tapi masih aja nyinyir yang gak penting. Salam NKRI. Salam NKRI. Kalau menurut saya secara pribadi terkait dengan Opung Luhut ini, ya wajar-wajar saja membela Pak D. Jokowi dan bahkan menjilati Pak D. Jokowi, karena berkat Pak D. Jokowi lah Opung Luhut ini berlimpahkan kekayaan dan mempunyai jabatan yang begitu banyak. Jadi Opung Luhut pasti akan rela mengkhianati rakyat Indonesia demi sebuah jabatan dan kekayaan yang diberikan oleh Pak D. Jokowi. Dan saya kira Opung Luhut memang tidak pernah pro terhadap rakyat, melainkan pro terhadap orang asing, warga negara asing yang diagung-agungkan. Kemudian rakyat Indonesia selalu dikucilkan oleh Opung Luhut ini. Dan yang lebih miris saya kira apa yang ada di video pertama dan video kedua, di mana Pak D. Jokowi melantik mantan bandar judol. Saya tidak habis pikir apa yang ada di pikiran Pak D. Jokowi sampai begitu tega melakukan hal yang seperti ini, hal yang bertentangan dengan apa yang menjadi harapan rakyat Indonesia. Di akhir-akhir jabatannya bukannya untuk memperbaiki diri, memperbaiki kinerja, melainkan semakin memperlihatkan atau mempertontonkan keburukan-keburukan yang dia miliki. Begitupun dengan bawahannya, sama persis dengan Pak D. Jokowi, tidak jauh berbeda, sama-sama menyengsarakan rakyat Indonesia. Dan inilah yang membuat sebagian rakyat Indonesia atau netizen selalu bersuara dengan lantang dan bahkan terlihat tidak beretika lagi terhadap pemimpin, karena pemimpin kita sendiri lebih tidak beretika. Sangat miris dan sangat menyedihkan apa yang terjadi di negeri kita yang tercinta.
Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton, dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.